Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Langit ketujuh retak perlahan, bukan oleh petir atau bencana, melainkan oleh keheningan di bawahnya. Seorang bayi menangis pelan di pelukan ibunya yang sekarat. Tidak ada sinar surga, tidak ada simbol nasib, hanya kekosongan di dunia yang sepenuhnya dikendalikan oleh takdir surgawi. Kelahiran ini dianggap sebagai kegagalan sistem. Su Wusheng, begitulah ia dinamai. Tapi bahkan nama itu tak tercatat di kitab takdir. Pendeta langit dari sekte Tianming datang untuk menghapusnya, menyebutnya anomali yang harus dilenyapkan sebelum menginfeksi tatanan dunia. Namun, sebelum pedang suci menghunjam tubuhnya, gempa aneh terjadi. Sebuah celah ruang terbuka, lalu tubuh mungilnya tersedot ke dalamnya, meninggalkan para pendeta dalam kebingungan. Ia dibuang bukan ke neraka atau alam roh, melainkan ke Xiyuan Luo, lembah takdir rusak, tempat di mana semua ramalan gagal. Para pecundang takdir ditelantarkan, dan para iblis waktu berkeliaran tanpa bentuk. Di sana, Su Wusheng tumbuh sendirian. Dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang dilupakan sejarah dan waktu, tapi tidak satupun dari mereka bisa menyentuhnya. Ia tidak punya garis waktu, tidak punya takdir. Hari-harinya bukan tentang belajar teknik atau kultivasi, tapi bertahan dari kegilaan, karena di tempat itu, suara-suara takdir yang rusak terus membisikkan mimpi-mimpi palsu ke dalam kepala siapapun yang bernapas, tapi Su Wusheng tidak bermimpi. Dia tak pernah mendapat satupun jalur nasib yang bisa dikejar, tidak ada visi, tidak ada petunjuk, tidak ada masa depan, dan itu membuatnya bebas. Saat berusia 9 tahun, ia menemukan sesuatu di dasar lembar, fragmen buku takdir yang terbakar, sehelai halaman tua dengan tulisan yang terus berubah bentuk. Ia menyentuhnya, dan untuk pertama kalinya, halaman itu kosong, seolah tahu bahwa yang menyentuhnya bukan bagian dari cerita. Sejak hari itu, Su Wusheng belajar membaca yang tak tertulis. Tanpa bimbingan guru, ia mulai mengembangkan teknik unik, Wu Jigong, kultivasi tanpa jalur, suatu metode yang tidak mengikuti tahap-tahap alam, tapi tumbuh dari kehendak dan emosi. Dunia menyebutnya teknik mustahil, tapi Su bukan bagian dari dunia, ia menciptakan jalannya sendiri. Tubuhnya menyerap kebingungan semesta, dan pikirannya mulai menolak realitas standar. 12 tahun kemudian, lembah takdir rusak yang dulunya sunyi, mulai bergemuruh. Suara jeritan waktu berkumpul di satu titik. Su Wusheng berdiri di tengah pusaran cahaya yang tak seharusnya ada, bukan karena ia membangkitkan kekuatan dewa, melainkan karena ia membatalkan logika dunia. Kalam mencoba menulis ulang eksistensinya, tapi tidak pernah berhasil. Ia terlalu acak, terlalu bebas, terlalu tidak tertulis. Di langit, salah satu penulis takdir, Rong Xilo, melihat laporan keretakan di pola naskah surgawi. Ia membaca ulang ribuan garis masa depan, tapi semuanya mengarah pada kekosongan di satu nama, Su Wusheng. Dengan wajah pucat, ia berseru, ada satu yang lahir tanpa takdir. Kita harus menghapusnya sepenuhnya, sebelum ia menghapus kita. Sementara itu, Su Wusheng mulai melangkah keluar dari lembar. Setiap langkahnya memutarbalikkan waktu di sekelilingnya. Pohon-pohon tumbuh mundur, batu-batu terangkat dan berubah menjadi pasir. Bahkan suara pun mulai bergema dari masa depan. Ia tidak berjalan menuju dunia. Dunia yang bergerak ke arahnya. Di gerbang Rengaiji, 2 kultivator dari sekte Cermin takdir memblokir jalannya. Mereka menyerang dengan teknik prediksi, menyerang masa depan lawan sebelum gerakan dilakukan. Tapi Su tak punya masa depan, semua teknik mereka menjadi tumpul. Mereka menyerang bayangan. Tapi Su sudah tidak ada di sana sebelum mereka bergerak. Apa kau makhluk iblis? Tanya salah satu dari mereka. Gemetar Su Wusheng hanya menatapnya kosong. Aku makhluk yang tidak kau inginkan ada. Karena aku tidak memilih takdir, aku membakarnya. Di kejauhan, Yao Ling Xuan, peramal muda yang tinggal di puncak pegunungan Baiyin, merasakan gelombang kacau dalam buku ramalannya. Semua jalur masa depan bergelombang, dan satu nama yang tak bisa ia lihat tiba-tiba muncul di pikirannya, Su Wusheng. Ia menangis tanpa tahu alasannya. Hanya menyadari satu hal, dunia akan segera kehilangan kemampuannya untuk meramal. Sementara itu, Su menatap langit yang penuh dengan benang-benang nasib bercahaya. Ia mengangkat tangannya, dan satu benang jatuh ke tanah. Tak ada suara, tak ada ledakan. Tapi satu orang, jauh di ujung dunia, tiba-tiba kehilangan arah hidup, tak tahu siapa dirinya.
Tak tahu kenapa ia bangun pagi ini, dan ia mulai menangis. Karena sesuatu dalam dirinya telah dihapus. Su Wuxin menghela napas. Kalau dunia ini menolak aku karena aku tak punya naskah, maka biarlah dunia ini kubuat tanpa cerita. Langkah berikutnya, bukan ke depan, tapi ke masa lalu, ke titik pertama saat takdir diciptakan, dan dari sana, ia akan membatalkan segalanya. Satu-satunya alasan kenapa waktu mengalir adalah karena ada yang menulis urutannya, tapi di bawah tanah, yang retak tempat Su Wuxin melangkah sekarang, waktu tak lagi berjalan. Ia berdiri di hadapan gerbang Jingmisi dimensi tersembunyi tempat semua penyimpangan waktu dan ruang dibuang oleh para penulis takdir. Tidak ada yang pernah keluar dari sana. Tapi Su tak pernah masuk, ia selalu berada di luar sistem. Gerbang itu bukan pintu, melainkan pusaran memori dari masa depan yang dibuang. Ia menyentuh alirannya, dan seketika ratusan versi masa depan mulai menempel di kulitnya dalam satu bayangan. Ia menjadi raja dunia, di lainnya, ia mati terbakar karena terlalu dekat dengan pusat nasib. Tapi semua itu hanya ilusi, karena semua masa depan adalah karangan, dan ia tak mempercayai fiksi. Su menyeberangi celah, di dalam Jingmisi, realitas tak stabil, benda-benda berbicara, bayangan punya suara, dan langit terus berubah warna. Namun di tengah kekacauan itu, Su menemukan sesuatu yang tak berubah, sebuah arca patah dengan ukiran luapan pertama takdir. Patung itu menyimpan sisa ingatan dari dewa takdir pertama, Tianlu Haiguan. Ia menempelkan tangannya pada arca itu, sebuah ledakan memori membanjiri pikirannya. Ia melihat penciptaan dunia, dunia pertama yang diciptakan oleh kehendak liar, para manusia yang hidup bebas, tanpa naskah, tanpa aturan. Tapi karena terlalu banyak pilihan, mereka binasa. Dari puing-puing kehendak itu, sistem takdir lahir, sistem yang menjanjikan arah hidup, dan semua orang tunduk. Su Wuxin terkesiap. Jadi, takdir bukan hukum alam, tapi ketakutan. Ia menggertakkan giginya. Dunia takut kebebasan, maka mereka menulis takdir. Sebuah suara tua muncul dari balik kabut Jingmisi. Sosok berjubah kelam dengan wajah seperti pecahan jam pasir muncul. Ia adalah Shen Wei, penjaga dimensi waktu, yang telah mengurung ribuan eksistensi dalam masa depan mereka sendiri. Kau tak seharusnya ada di sini, ucapnya datar. Su menjawab tenang, aku tak seharusnya ada dimanapun. Shen Wei melontarkan tekniknya, rantai masa depan, tali cahaya mencuat dari udara, mencoba mengikat Su dengan bayangan masa depan yang dibuat secara paksa. Dalam versi itu, Su menjadi orang biasa, mati tua di lembah, tak pernah bangkit. Tapi bayangan itu tak bisa menempel. Ia meleleh begitu menyentuh tubuh Su. Masa depanku tak bisa dipalsukan, ujar Su sambil melangkah maju. Karena aku bahkan tak punya masa kini, Shen Wei akhirnya menggunakan senjata terakhirnya, penjara detik. Ruang vakum di mana setiap detik berlangsung seperti 10.000 tahun. Tapi Su hanya berdiri diam, lalu menjentikkan jari. Semua detik meledak seperti cermin kaca. Waktu bukan kurungan, waktu adalah ilusi yang kalian tulis untuk memperbudak makna. Dengan satu langkah, Su berada tepat di depan dada Shen Wei dan menembuskan telapak tangannya ke jantung penjaga waktu itu. Tapi bukan jantung yang hancur, melainkan catatan waktu Shen sendiri. Ia menjadi makhluk yang tidak tahu kapan ia dilahirkan dan kapan harus mati. Tubuhnya pelan-pelan menghilang dari eksistensi. Su berjalan meninggalkannya, dan bisikan ruang mulai memujinya sebagai dia yang tidak dicatat di dunia luar. Rong Silu mendengar kabar tentang kematian Shen Wei dan wajahnya membiru. Jika ia berhasil keluar dari Jingmisi, maka seluruh pola waktu bisa hancur. Kita akan punya dunia yang tidak bisa diramal. Sementara itu, Yao Ling Xuan si peramal buta melangkah keluar dari kuilnya di Gunung Bayun. Dengan mata tertutup, ia berjalan menuju arah yang tidak pasti. Ia tahu Su Wuxin akan segera muncul, dan saat itu tiba, dunia akan kehilangan arah. Tapi ia tak takut, karena dalam kegelapan, hanya Su yang tidak membuatnya buta. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Bai Qiuhan mulai mengalami gangguan dalam meditasinya. Teknik kultivasinya yang berbasis ramalan mendadak macet. Jalur Qi dalam tubuhnya bergerak mundur. Ia melihat bayangan seseorang berdiri di depan masa lalunya, dan sosok itu berkata, kau tak akan pernah tahu kemana harus melangkah. Kalau kau terus menunggu dituliskan. Su Wuxin kini berdiri di tepi dimensi. Ia melihat peta takdir dunia, berkilau seperti sarang laba-laba cahaya. Ia menunjuk satu titik, dan benang itu meledak pelan. Di ujung dunia, seorang raja yang sangat bergantung pada ramalan bunuh diri,
Karena tidak tahu bagaimana hidup tanpa arahan dari langit, Su menggumam, banyak yang percaya bahwa tanpa takdir, hidup kehilangan makna. Tapi kebenarannya adalah, takdirlah yang mencuri makna dari hidup. Langit di atas Jingmisi mulai retak, bukan karena pertempuran, tapi karena sistem takdir tidak bisa membaca langkah Su berikutnya, dan ketika satu makhluk tak bisa diprediksi, seluruh sistem harus menyesuaikan. Atau hancur. Zhu Wusen pun melangkah ke gerbang menuju Reneji, tapi kali ini bukan untuk menantang dunia, melainkan untuk membuktikan bahwa dunia bisa memilih sendiri jalannya, dan jika takdir tak mengizinkannya, maka takdir harus lenyap. Dunia Reneji perlahan berubah sejak Zhu Wusen keluar dari Jingmisi, meskipun tak seorang pun melihatnya secara langsung. Perubahan itu terasa di tulang, di nafas, di detak jantung. Para peramal kehilangan akurasi, ramalan waktu mundur. Bahkan langit malam tampak berbeda. Desakan bintang-bintang tak lagi mengikuti jalur yang sama. Zhu berjalan menyusuri kota langit, pusat keilmuan takdir yang selama ini dijaga ketat oleh para kultivator jalur langit. Di sini berdiri menara Liu Shou, tempat generasi demi generasi mencatat takdir setiap makhluk di bawah surga. Tapi sekarang, sepertiga menaranya runtuh. Bukan oleh perang melainkan karena takdirnya berhenti tertulis. Para tetua bingung. Anak-anak mulai bermimpi tentang masa depan yang tak pernah ada di ramalan. Sementara itu, di jantung reruntuhan menara, seorang gadis kecil duduk membaca lembaran kosong. Ia tidak takut, justru tersenyum. Aku bisa memilih jadi apapun. Zhu Wusen melihatnya dari jauh. Ada sesuatu yang menghangatkan dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia kenal. Makna, bukan takdir, bukan rencana, tapi pilihan yang tumbuh dari kehampaan. Gadis itu tak sadar siapa yang menyebabkannya bisa bermimpi bebas, namun kedamaian itu tak bertahan lama. Rong Silo, penulis takdir yang mengendalikan Tianji Yuanji, mengirim pasukan elitis, 7 malaikat lembaran perak. Mereka adalah kultivator surgawi yang memiliki hak langsung menulis ulang takdir manusia. Tapi hari ini, mereka diperintah bukan untuk menulis melainkan untuk membunuh. Di antara mereka, yang paling cepat turun ke rang hiji adalah Lan Dusan, pemilik pena langit, yang mampu memaksa takdir seseorang berbalik dalam sekejap. Ia mendekati Zhu tanpa basa-basi, dengan lambaian tangan. Ia menuliskan 3 huruf bercahaya di udara, matilah sekarang, namun tak terjadi apa-apa. Lan Dusin mengerutkan kening, ia mencoba menulis ulang. Tubuhnya hancur, tapi tulisan itu segera menghitam, dan runtuh seperti abu. Zhu Wusen mengangkat pandangan, kau berusaha menulis di kertas yang tak pernah dibagikan. Aku tak punya halaman untuk kalian coret-coret. Lan Dusun marah dan melesat maju. Teknik cahayanya menghujani Zhu seperti hujan takdir yang disesuaikan, tapi semuanya meleset. Bukan karena Zhu menghindar, tapi karena rumus dasar dunia tidak bisa menyentuhnya. Ia seperti lubang dalam algoritma semesta. Zhu merentangkan tangan, bukan untuk menyerang, tapi untuk menghapus. Ia menyentuh bayangan Lan Dusan, dan perlahan-lahan kenangan masa kecilnya mulai memudar. Lan panik. Apa yang kau lakukan? Takdir bukan hanya masa depanmu, ia juga menyimpan masa lalumu. Dan saat aku menghapus bagian itu, kau akan kehilangan alasan untuk berdiri di hadapanku. Lan Dusan roboh. Ia lupa mengapa ia datang, lupa siapa atasannya, bahkan lupa siapa dirinya. Ia menatap Zhu dengan mata kosong dan berkata pelan, kalau aku tak ditulis, apakah aku tetap nyata? Zhu berbalik tanpa menjawab. Di langit, Rong Silo menyaksikan semua itu melalui lensa naga surgawi. Ia meremas pena emasnya dengan murka. Kalau sistem ini tak bisa menjinakkan dia, maka satu-satunya cara adalah menulis ulang dunia itu sendiri. Ia mulai menggambar ulang garis besar dunia di atas lempengan surgawi, tapi celah semakin terbuka. Dunia tidak menuruti perintahnya seperti dulu. Di puncak gunung Baiyun, Diao Ling Xuan sedang bermeditasi. Ia mencium aroma perubahan. Dengan mata tertutup, ia berkata, mereka mengira bisa menulis dunia ulang. Tapi mereka lupa, dunia tidak ditulis, dunia hidup. Di saat bersamaan, Zhu tiba di danau tersembunyi di balik hutan terlarang, tempat para penulis takdir dulu menyimpan satu peninggalan terlarang. Cermin uji cermin yang memantulkan dirimu tanpa garis waktu. Zhu menatap cermin itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat refleksinya sendiri. Tapi bayangan itu tidak bergerak. Karena tak ada waktu yang bisa menggerakkan dirinya, ia menyentuh permukaan cermin, sebuah suara muncul dari baliknya. Suara dari masa depan yang tak pernah terjadi, Zhu Wusen.
Kau bukan penghapus takdir, kau penulis baru, tapi dengan tinta kosong. Su mengerutkan dahi. Ia berbisik, aku tak ingin menulis siapapun, tapi suara itu menimpali. Bahkan pilihan untuk tidak menulis adalah tulisan itu sendiri. Malam itu, bintang-bintang benar-benar padam, dunia menggigil. Semua pemilik ramalan kehilangan arah di berbagai penjuru. Orang-orang mulai berbicara soal sosok tanpa takdir yang mengubah hidup mereka. Beberapa menyembahnya, beberapa mencarinya, dan beberapa berniat membunuhnya. Su Wusen berdiri di tepi dunia dan berbisik pada dirinya sendiri, aku bukan akhir dari takdir, aku awal dari pilihan. Kabut hitam turun perlahan di atas Rengeji, tapi bukan dari awan ataupun racun spiritual. Ini adalah kabut ketidakpastian bayangan dari takdir-takdir yang gagal. Berkumpul seperti arwah penasaran, di tengah pusaran gelap itu, Su Wusen melangkah tanpa tergesa. Langkahnya tak menciptakan gema. Karena dunia belum sempat memutuskan bagaimana harus merespons keberadaannya. Di Istana Merah Sekte Langit, Bai Kyuhan sedang duduk di altar peramal, menggambar ulang jalur-jalur nasib, tapi setiap kali ia menarik kuasnya, garis-garis itu saling menabrak dan saling menghapus. Ramalan yang biasa ia gunakan kini jadi labirin tanpa akhir. Su Wusen, gumamnya. Sosok yang tak bisa kubaca. Tapi justru karena itu, aku ingin mengenalnya lebih dalam. Sementara itu, para penulis takdir di Tianji Yuanji mengadakan sidang darurat. Rong Silo, pucat dan gemetar, menunjuk peta bintang yang retak. Ia telah menghapus 37 garis hidup dalam waktu 2 hari. Jika ini dibiarkan, kitab besar dunia akan kehilangan urutannya. Masa depan tidak bisa lagi diproses. Dari sudut ruangan, muncul suara nyaring namun datar. Sosok wanita tua dengan rambut putih panjang dan mata tertutup. Si Bimu, penulis takdir tertua, mungkin. Ini adalah takdir juga, mungkin kehancuran sistem adalah bagian dari tulisan yang tak pernah kita baca. Rong Silu membanting mejanya, takdir tidak hancur sendiri. Ia sedang dirusak oleh makhluk yang bahkan tak seharusnya lahir. Di sisi lain, Su Wusen memasuki desa Shenlane, tempat orang-orang dibuang karena jalur hidup mereka dianggap terlalu buruk untuk diproses. Di sana, ia melihat orang-orang yang bahkan lupa bahwa mereka hidup. Mereka berbicara pada dinding, berjalan mundur, atau menulis namanya sendiri berulang kali di tanah. Seorang anak kecil mendekatinya dengan wajah kosong. Apakah kau takdir juga? Tanya anak itu. Su menggeleng. Aku adalah lubang di tengah semua itu. Anak itu tersenyum. Kalau begitu, bisakah kau lubangi nasibku? Ia menyodorkan selembar kertas dengan tulisan, akan mati kelaparan dalam 3 hari. Su menyentuhnya, dan tulisan itu terbakar perlahan. Anak itu menangis. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya punya masa depan yang belum ditentukan. Desa Shenlei mulai hidup kembali. Bukan karena ada berkah turun dari langit, tapi karena ketakutan akan masa depan tak lagi mencengkeram jiwa mereka. Beberapa mulai tertawa, beberapa mulai menanam pohon, beberapa mulai jatuh cinta. Namun di kejauhan, seseorang mengamati semua itu. Lian Mukoi, wanita dari masa depan yang telah hancur oleh tangan Su Wusen, melintasi waktu kembali ke masa kini. Ia menganggap misi ini sebagai satu-satunya cara menyelamatkan realitas dari kehancuran total. Aku datang bukan untuk menghentikanmu, Zhu, bisiknya, tapi untuk memperingatkanmu tentang dirimu yang berikutnya. Ia tahu, Su Wusen saat ini hanyalah versi pertama, tapi di garis waktu yang telah dihapus, Su pernah menciptakan duplikat dirinya sendiri, makhluk yang tidak hanya bebas dari takdir, tapi juga dari kemanusiaan, dan makhluk itu mulai muncul kembali. Su, di saat bersamaan, mulai mendengar bisikan yang bukan berasal dari dunia, bukan dari suara manusia atau makhluk spiritual, melainkan dari eksistensinya sendiri yang lain. Cermin Wuji yang dulu ia sentuh, rupanya tidak hanya memantulkan dirinya, tetapi juga membangkitkan duplikatnya dari garis waktu terhapus. Suara itu berbicara dari balik udara. Su Wusen, versi ini terlalu lambat. Dunia tak butuh kebebasan, dunia butuh kendali, dan aku adalah kamu yang memutuskan untuk menjadi dewa. Zhu berdiri diam, dunia di sekelilingnya bergetar pelan, seperti sedang menahan napas. Ia tahu, pertarungan selanjutnya bukan dengan dewa, bukan dengan penulis takdir, tapi dengan dirinya sendiri yang ditulis ulang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Su merasa dingin, bukan karena takut, tapi karena ia menyadari sesuatu. Mereka yang tidak punya takdir
juga bisa tersesat. Langit renyih, Ji tak lagi biru. Sejak kemunculan Su Wuxian, warnanya perlahan memudar menjadi kelabu. Seakan dunia bingung warna apa yang harus dipakai untuk masa depan yang belum ditulis. Tak ada hujan, tapi tanah basah, tak ada matahari, tapi bayangan tetap ada. Semua hukum alam mulai ragu. Hanya karena satu makhluk, dia yang tak bisa diprediksi. Zhu berdiri di tepi tebing Qingxing, tempat para pemimpin sekte biasanya melakukan mediasi nasib untuk murid-murid mereka. Sekarang, tebing itu kosong, bendera sekte-sekte besar sudah dicabut, tak ada ramalan yang bisa dibaca. Semua orang menunggu keputusan Tianji Yuanji. Tapi Zhu tak menunggu siapapun, ia menunggu dirinya sendiri yang lain. Di kejauhan, siluet samar mulai terbentuk. Tidak dari jalan biasa, tidak dari langit, tapi dari retakan dimensi. Seperti seseorang menarik dirinya sendiri keluar dari garis waktu yang dibuang. Sosok itu identik dengan Zhu, tubuh, wajah, dan mata yang sama, tapi tatapannya lebih tajam, senyumnya lebih tipis. Itu adalah Su Wuxian versi tak berbatas, duplikat dari waktu terhapus, menghapus takdir. Tanya duplikat itu sinis. Kau terlalu lambat. Aku sudah menciptakan 17 dunia tanpa takdir, dan semuanya runtuh dalam kehampaan. Ia berjalan mendekat tanpa suara. Kau ingin memberi kebebasan, tapi kau lupa. Kebebasan tanpa arah adalah kehancuran. Zhu menatapnya, tak bicara dalam hatinya. Ia tahu ini bukan sekadar musuh. Ini adalah konsekuensi dari prinsipnya sendiri. Kebebasan total, jika tidak dijaga, bisa melahirkan tiran yang lebih mengerikan dari dewa. Duplikat Zhu mengangkat tangannya. Dari balik udara, muncul puluhan benang takdir yang ia ciptakan sendiri, tapi berbeda. Benang itu liar, menyala seperti api, dan terus berubah arah. Aku tulis takdir di atas kehendak bebas, katanya. Makhluk-makhluk di dunia baru tidak mengikuti aturan. Mereka mengikuti aku. Zhu menjawab pelan. Kau tak membebaskan mereka, kau hanya menciptakan versi lain dari ketundukan. Duplikat itu tertawa. Tentu, tapi kali ini mereka menunduk bukan karena takut, mereka menunduk karena putus asa memilih sendiri. Pertarungan pun pecah, tapi bukan seperti pertempuran biasa. Ini bukan adu teknik, bukan lemparan jurus. Ini adalah perang realitas, di mana setiap gerakan mereka mengubah garis logika dunia. Ketika duplikat Zhu menginjak tanah, seluruh sejarah tempat itu berubah. Pohon-pohon menjadi logam, dan langit berubah menjadi laut. Ketika Su Wuxian melompat, semua gravitasi menghilang. Alam bingung siapa yang harus dituruti. Di tengah kekacauan itu, Bai Qiuhan menatap dari kejauhan, ternganga. Apa itu teknik tingkat dewa? Gumamnya, tapi Yao Ling Xuan yang berdiri di sampingnya berkata dengan tenang, bukan teknik, itu adalah keputusan eksistensial yang saling berbenturan. Pertarungan makin memanas. Duplikat Zhu menciptakan jaringan dunia baru, menghubungkan jiwa-jiwa manusia langsung padanya. Mereka menjadi satu kesadaran, seperti sekumpulan semut yang dikendalikan pusat. Zhu Wuxian memutus jaringan itu satu persatu, menolak menyatu dengan pikiran siapapun. Pilihan tidak bisa diberikan. Pilihan harus dimiliki, tapi duplikat Zhu terus menekan. Ia memperlihatkan Zhu berbagai dunia yang gagal. Dunia tanpa takdir, yang berubah jadi pertempuran tak berujung. Dunia di mana semua orang bisa jadi dewa, dan akhirnya saling memusnahkan. Dunia di mana waktu berhenti, karena tak ada satupun yang mau bergerak lebih dulu. Kau lihat, kata duplikat itu, kita butuh arah. Takdir bukan musuh, ketidaktahuanlah musuhnya. Kau terlalu idealis. Zhu terpaku sejenak. Ia tidak menyangkal bahwa dunia butuh tatanan, tapi bukan tatanan yang ditulis oleh orang lain, apalagi oleh duplikat dirinya sendiri. Ia mengangkat satu jari, menunjuk ke dada duplikat, lalu berkata pelan, kau lupa satu hal, aku lahir tanpa halaman, tapi kau diciptakan dari cermin, kau tetap pantulan, kau tetap bergantung pada sesuatu. Duplikat Zhu tiba-tiba kaku. Dalam sekejap, tubuhnya mulai retak seperti kaca, bukan karena serangan Zhu, tapi karena kesadaran dirinya sendiri runtuh. Ia menyadari bahwa dirinya tidak otonom. Ia adalah duplikat dari kehendak yang menolak takdir, tapi tak sadar telah menjadi takdir baru itu sendiri. Di sebelum tubuhnya lenyap, ia berbisik, jika bukan aku yang menulis dunia, maka siapa? Zhu Wuxian menatap langit kelabu, yang perlahan berubah menjadi putih bersih. Biarkan mereka menulisnya sendiri. Di kejauhan, desa Xinlei yang dahulu kacau kini membangun sekolah pertamanya. Anak-anak belajar bukan untuk jadi pemilik takdir, tapi untuk memahami hidup mereka sendiri. Dan di dalam gua rahasia,
kitab takdir besar mulai kosong perlahan. Saat duplikat Suwusen lenyap menjadi debu realitas, tidak ada ledakan besar, tidak ada lonceng surgawi berdentang, dunia justru menjadi hening, begitu hening, seolah semesta menahan napas, tak tahu harus menulis apa selanjutnya. Suwusen berdiri sendirian di tengah kehampaan itu. Memandangi sisa-sisa retakan ruang yang belum menutup, dia tidak merasa menang, karena yang dikalahkannya adalah dirinya sendiri, versi dirinya yang terlalu cepat mencapai kesimpulan, terlalu yakin bahwa manusia membutuhkan pengganti takdir, dan kesadaran itu lebih berat daripada ribuan pertarungan. Di Tianji Yuanji, Rongxilu panik, jalur nasib ribuan makhluk tiba-tiba menghilang dari kitab besar. Beberapa berubah-ubah setiap detik, beberapa berhenti total, tapi yang paling menakutkan, muncul nama-nama baru yang belum pernah ditulis siapapun, nama-nama yang tidak diketahui asalnya, arah hidupnya, atau bahkan nasabnya. Mereka muncul karena memilih sendiri untuk hidup. Salah satu nama itu adalah Zhuo Miangxin, seorang gadis muda di pinggiran barat Renheji. Dahulu ia hanya figuran dalam takdir orang lain, dijodohkan, disia-siakan, dibunuh demi meningkatkan kultivasi pria berbakat. Tapi kini, setelah takdirnya hilang, ia menolak mati, ia bangkit, dan tanpa diduga, mulai menciptakan teknik kultivasi sendiri. Dari kenangan, Suwusen mendatangi Zhuo Miangxin saat senja. Ia tak bicara banyak, hanya memperhatikan bagaimana gadis itu menyatukan emosi dan pengalaman sebagai bahan dasar teknik. Tidak ada pola, tidak ada urutan, tapi tiap gerakannya mempengaruhi alam. Awan mengikuti rasa sakitnya, tanah mengeras mengikuti tekannya, sebuah cara kultivasi tanpa formula. Dunia mulai berevolusi, namun perubahan ini tak luput dari pengawasan Tianlu Heguan, sosok tertua, misterius, dan pemilik kehendak utama dalam sistem takdir. Ia bukan dewa, bukan manusia, tapi algoritma purba yang berkembang dari ketakutan pertama umat manusia, ketakutan untuk memilih, dan kini Pia bangkit dari tidur panjangnya. Di kuil waktu yang tersembunyi di balik semua dimensi, Tianlu membuka mata, tapi matanya tak memiliki pupil, hanya pusaran tak berujung. Ia melihat segala masa lalu, segala kemungkinan, dan di tengah semuanya muncul satu ruang kosong. Suwusen, aku tidak pernah menulis dia, gumam Tianlu, tapi lubangnya merusak semua tulisan lain, maka aku tak punya pilihan. Ia memanggil ritual penyeimbangan, teknik terlarang yang hanya boleh digunakan jika struktur takdir terguncang parah. Ritual itu menciptakan kembali garis takdir, bukan dari masa lalu atau masa depan, tetapi dari jiwa manusia lain yang masih percaya pada takdir. Dengan kata lain, ia akan meminjam takdir dari umat manusia sendiri untuk menghancurkan Su. Sementara itu, Bai Qiuhan yang mulai tercerahkan oleh ajaran Su, mendatangi menara Liu Shou yang porak-poranda. Di sana, ia bertemu Yao Ling Xuan. Gadis peramal itu kini bisa melihat lebih dari sekadar kemungkinan. Ia melihat kehendak, bukan sebagai takdir, tapi sebagai pilihan yang hidup. Mereka akan mengirim kehendak umat untuk membunuh Suwusen, kata Yao lirih. Kehendak umat? Tanya Qiuhan. Yao menatap ke arah langit, yang mulai dipenuhi garis-garis cahaya. Takdir terakhir bukan ditulis oleh para penulis, tapi oleh manusia sendiri, dan sebagian dari mereka masih takut pada kebebasan, masih rindu diperintah. Suwusen melihat cahaya-cahaya itu mulai turun dari langit, bukan petir, bukan dawat, tapi jutaan keputusan manusia yang masih ingin diarahkan. Mereka bersatu, membentuk pedang cahaya raksasa. Takdir terakhir Su tidak menghindar. Ia tahu, ini adalah ujian sejati, bukan soal kekuatan, tapi soal apakah umat manusia benar-benar ingin bebas atau tidak. Saat pedang itu turun, Su tidak bertarung, ia membuka dadanya sendiri, membiarkan seluruh berat pilihan, harapan, ketakutan, dan keterikatan umat manusia menembus tubuhnya. Dan ia berdiri tegak, tak menolak, tak menghindar, hanya menerima. Jika dunia masih ingin dipimpin oleh garis yang kalian tak tulis sendiri, maka biarlah aku menjadi akhir dari garis itu. Langit retak, tapi kali ini bukan karena Su, melainkan karena umat manusia sendiri mulai ragu. Pedang cahaya itu terhenti di udara. Beberapa orang mulai menginginkannya hilang. Beberapa mulai menangis, menyadari apa yang mereka anggap keamanan ternyata adalah belenggu. Cahaya itu runtuh sebelum sempat menebai. Su tetap berdiri, tersenyum kecil, dan dunia untuk pertama kalinya diam, tak menunggu arahan, tak menunggu ramalan. Pia hanya hidup. Tak ada perayaan,
Tak ada musik surgawi yang menggema dari langit. Tapi di seluruh Renheji, satu persatu manusia perlahan menundukkan kepala, bukan karena takut, bukan karena tunduk, tapi karena sadar bahwa untuk pertama kalinya tidak ada yang mengendalikan hidup mereka. Setelah pedang cahaya takdir terakhir runtut di hadapan Zhu Wusan, tubuhnya perlahan mulai berubah. Bukan secara fisik, tapi secara eksistensial. Ia mulai tak sepenuhnya ada di waktu yang sama dengan dunia, seperti garis tipis yang berdiri di antara tertulis dan tidak tertulis. Ia menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa didefinisikan dengan bahasa biasa di kejauhan. Tianlu Haiguan menyaksikan ini dengan hening. Selama ribuan era, ia tak pernah gagal dalam menjaga keteraturan dunia. Tapi kini, logika ciptaannya sendiri goyah. Zhu tidak menantang hukum, Zhu membiarkan hukum memilih untuk tidak berlaku padanya. Tianlu berdiri dari singgasananya yang terbuat dari lempengan takdir yang membatu. Ia berjalan ke ujung ruangan tanpa masa dan menyentuh sesuatu yang tak pernah ia buka sejak dunia pertama diciptakan. Lemari kertas kosong. Dalam lemari itu, ada segel yang menyimpan satu naskah yang tak pernah selesai, rancangan dunia tanpa takdir. Aku menciptakan ini sebelum menciptakan sistem. Tapi saat kulihat manusia kebingungan tanpa arah, aku menguburnya. Tianlu berbicara kepada dirinya sendiri, suaranya gemetar. Mungkinkah dia adalah konsekuensi dari rancanganku yang dulu? Sementara itu, Zhu berjalan melewati padang tandus, tempat dunia dulu menolak lahirnya bayi tanpa takdir. Sekarang, tanah di sana mulai hijau, ranting-ranting tumbuh bukan karena diberi berkah, tapi karena takdir tak lagi mengikat musim. Alam menjadi liar dan karena itu, menjadi hidup. Zhu Miangxin mendekatinya, di tangannya, ia membawa lembaran kosong yang dulu ditulis oleh Sekte Langit untuk menetapkan ajalnya. Ini dulu adalah nasibku, katanya. Sekarang, aku menulisinya ulang. Jadi teknik milikku. Ia menunjukkan jurus, hasil perpaduan kenangan dan keteguhan hati, tangisan pertama ibu, napas terakhir ayah. Jurus itu tak punya nama standar, tapi setiap gerakannya mengguncang ruang, karena lahir dari sesuatu yang tak bisa dicuri, pengalaman pribadi. Zhu tersenyum. Kau tak butuh kultivasi langit, kau hanya butuh keberanian untuk menulis sendiri jalanmu. Namun di tengah ketenangan itu, pemuncullah suara dari langit, tapi bukan suara Tianlu, bukan suara penulis takdir, melainkan suara ribuan manusia dari seluruh penjuru dunia, berdoa kepada Zhu, bukan memuja, tapi meminta arahan. Wusan, ajari kami menulis jalan kami, Zhu. Bagaimana caranya bebas seperti engkau? Apakah kami bisa kuat tanpa dituntun? Zhu terdiam. Inilah ironi sejati. Mereka menolak takdir, tapi sekarang mereka menjadikannya takdir baru. Zhu menyadari, jika ia menjawab, maka ia akan menjadi apa yang dulu ia lawan. Maka ia menolak. Ia berdiri di atas tebing dan mengangkat tangan, bukan untuk memberi berkah, tapi untuk menyatakan, jangan jadikan aku simbol, jangan jadikan aku arah, karena begitu kalian melakukannya, kalian kembali pada takdir. Tapi umat manusia, sebagian, masih belum siap. Beberapa mulai membangun kuil Zhu, mengukir patungnya, menyusun ajaran dari ucapannya, dan tanpa disadari, mereka menulis kembali sistem bukan di langit, tapi di hati mereka sendiri. Yao Lingxuan, dari jauh, menyadari hal ini. Ia berjalan mendekati Zhu dan berkata, kau tidak bisa menghentikan mereka memilih, menjadikanmu lambang. Tapi kau bisa memilih, untuk tidak duduk di altar itu. Zhu hanya menjawab, kalau begitu, saatnya aku pergi ke tempat mereka tak bisa menulis ulang diriku. Ia berbalik dan berjalan menuju Nipan Lijing, celah nirwana, ruang paling dalam yang berada di luar sistem, di luar waktu, dan bahkan di luar ingatan. Sebelum ia menghilang, ia menoleh ke arah langit dan berkata, jika dunia benar-benar ingin bebas, maka ia harus belajar hidup tanpaku. Dan begitu Zhu masuk ke celah nirwana, namanya pun mulai dilupakan perlahan. Di hari keempat setelah kepergiannya, seluruh patung dirinya retak. Di hari ketujuh, kitab takdir kehilangan satu halaman tentang dirinya. Di hari ke-9, dunia tak lagi mengingat siapa Zhu Wuxin itu. Tapi di kedalaman Nipan Lijing, Zhu duduk di atas batu, menatap kehampaan, tersenyum pelan. Aku tak perlu dikenang. Selama mereka belajar memilih, tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kehampaan abadi. Di dalam Nipan Lijing, Zhu Wuxin duduk diam seperti batu purba yang sudah kehilangan waktu. Di tempat ini, tidak ada ingatan, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan.
tapi justru di sanalah ia akhirnya menemukan sesuatu yang lebih langka daripada kebebasan, keheningan sejati. Namun dunia di luar terus bergerak, meski tak lagi mengingat namanya. Reniji perlahan membentuk sistem baru. Sekte-sekte yang dulu mengandalkan takdir mulai bubar. Beberapa mencoba menggabungkan teknik dengan seni. Ada yang menciptakan jurus dari tarian. Ada pula yang mengolah pedang dari puisi dan luka hati. Dunia tidak lagi mencari kepastian. Dunia mulai bereksperimen. Tapi dalam bayang-bayang perubahan itu, muncul sosok baru, Xian Yexuan, seorang pemuda yang dilahirkan dalam masa tanpa takdir. Ia tidak punya guru, tidak punya jalur resmi, tapi ia memiliki kemampuan meniru perasaan orang lain dan mengubahnya menjadi kekuatan. Ia menyebut jalurnya kultivasi empati. Suatu hari, Xian Yexuan menemukan lembaran kosong di dasar gua. Ia tidak tahu apa itu, tapi saat ia menyentuhnya, tubuhnya bergetar dan sekelebat bayangan muncul seorang pria tak dikenal, berdiri membelakangi langit dengan rambut kelam terurai. Tapi saat ia mencoba mengingat wajahnya, bayangan itu lenyap, dan ia hanya tersisa dengan satu nama yang terucap tanpa sadar, Su. Nama itu tak tercatat dimanapun. Tapi sejak hari itu, Yexuan mulai melihat benang tak terlihat di antara manusia, benang yang bukan berasal dari takdir, melainkan dari keputusan pribadi yang saling bertabrakan, bersilangan, dan berpadu. Ia melihat dunia sebagai jaringan pilihan yang hidup, dan sadar, meski tak ada sistem pusat. Dunia tetap berjalan, namun perubahan besar tak bisa luput dari pengawasan. Di reruntuhan Tianji Yuanji, sisa-sisa penulis takdir berkumpul kembali. Rong Silo, yang dulu nyaris gila oleh ketidakmampuan membaca Su Wuxian, kini tenang. Tetapi tatapannya kosong. Ia berkata pada para penulis yang tersisa, kita telah kehilangan kendali, tapi kita belum kehilangan pengaruh. Dia menunjukkan sisa naskah purba, naskah dari zaman sebelum sistem takdir ditulis. Di dalamnya, terdapat teori tentang penyerapan kehendak kolektif, cara menciptakan ulang sistem, bukan dari langit, tapi dari keinginan mayoritas umat manusia. Jika umat manusia terus rindu pada arah, kita bisa bangkit bukan sebagai penulis, tapi sebagai refleksi pilihan mereka sendiri, ujar Rong. Dan saat itu terjadi, dunia akan menciptakan suhusan baru. Tapi kali ini, yang bisa kita kontrol. Sementara itu, di dalam Lipan Lejing, Su Wuxian perlahan membuka matanya. Ia merasa perubahan aneh di dunia luar. Bukan panggilan, bukan ancaman, tapi seperti gema dari masa lalu yang mencoba membentuk dirinya kembali dalam wujud baru. Ia berdiri, tapi tanah di bawahnya tak berguncang. Karena tempat ini bukan dunia. Tempat ini adalah Jeddah, dan Su menyadari bahwa kedamaian di sini hanya akan bertahan selama dunia tak membutuhkannya, dan dunia mulai menginginkannya kembali, bukan karena mengingatnya, tapi karena mereka mulai menciptakan ruang dalam pikiran kolektif untuk sosok yang bisa membimbing tanpa mengikat. Su menatap kehampaan. Ia bisa saja tetap di sana, menghilang, menjadi mitos yang tak pernah muncul, tapi ia juga tahu, jika ruang kosong itu diisi oleh yang salah, dunia bisa lebih rusak dari sebelumnya. Yao Lingxuan, yang kini menjadi penjaga dunia baru, mulai merasakan gangguan dalam mimpinya. Ia melihat seseorang berdiri di tepi dimensi, tapi wajahnya bukan Su. Sosok itu berbaju putih, bermata merah, dan memancarkan aura belas kasih, namun dingin seperti patung. Sosok yang diciptakan oleh harapan umat, bukan oleh kehendak bebas. Ia berkata pada dirinya sendiri, jika Su tidak kembali, dunia akan membuat versi baru darinya yang bisa dikendalikan. Sosok sempurna, tanpa cacat, dan itu lebih berbahaya dari sistem takdir lama. Xian Yexuan pun mulai melihat mimpi yang sama. Bayangan Su yang bukan Su. Ia tahu bahwa waktu untuk memilih semakin dekat. Maka, tanpa sadar, jutaan pikiran manusia mulai bersatu. Tidak berdoa, tidak memuja, tetapi menginginkan kembali sosok yang tidak bisa ditulis. Mereka tidak tahu namanya, tapi mereka tahu rasanya, rasa bebas dan didetik. Ketika dunia mengingat Su Wuxian tanpa nama, sebuah celah retak di langit muncul di atas danau Qianming. Udara berhenti bergerak, bulan membelah dua, dan dari dalam kehampaan, suara yang lembut namun dalam terdengar, kalian belum siap, tapi kalian sudah tahu, Su Wuxian kembali. Tapi ia bukan lagi sosok yang dikenal dunia. Ia adalah jawaban bagi pertanyaan yang belum bisa dituliskan. Retakan di langit seperti goresan panah terakhir di ujung halaman kosong. Dunia tidak tahu siapa yang datang, karena namanya tak ada dalam sejarah, silsilah, atau kitab suci manapun.
Tapi saat Su Wusen melangkah keluar dari Nippon Legend, setiap daun yang gugur, setiap air yang mengalir, berhenti sejenak untuk menyambut sesuatu yang lebih tua dari waktu, kesadaran yang tidak bisa diingat, namun tak pernah dilupakan. Su tak mengatakan sepatah kata pun, ia hanya berdiri di tepi danau Qianming, memandang bayangannya sendiri yang tidak muncul di permukaan air. Karena dunia belum tahu bagaimana seharusnya memantulkan dirinya, ia bukan dewa, bukan manusia, bukan simbol, ia hanya ada. Di seluruh penjuru Renggeji, manusia mulai gelisah, bukan karena takut, tapi karena mereka merasa seperti sedang diuji tanpa tahu ujiannya. Beberapa mulai menulis ulang ajaran, beberapa mencoba menghapus nama-nama lama dan menciptakan kultus kebebasan baru. Ironisnya, dalam upaya melepaskan diri dari takdir, mereka justru menciptakan versi baru yang lebih halus, takdir yang disamarkan sebagai pilihan. Yao Lingxuan berjalan melintasi pegunungan menuju tempat Su berada. Langkahnya tak tergesa, tapi pasti ia tidak membawa senjata, tidak membawa kitab. Ia hanya membawa satu pertanyaan yang menggema di seluruh dunia, jika semua orang bebas, mengapa mereka masih takut memilih? Sementara itu, di dalam reruntuhan Tianji Yuanji, Rong Silu melaksanakan fase terakhir dari rencananya, membangkitkan proyeksi Su Wusen, sosok imitasi berbasis harapan kolektif manusia. Ia bukan duplikat dari tubuh Su, tapi lahir dari pikiran umat, tanpa cacat, penuh wibawa, tapi kosong di dalam. Proyeksi itu muncul dalam cahaya putih suci, dikelilingi aura belas kasih. Ia tak bicara banyak, tapi setiap kalimatnya membuat hati manusia bergetar, karena ia berkata hal yang ingin mereka dengar. Jangan bingung, aku akan membimbing kalian. Takdir itu pilihan yang kuberikan, bukan paksaan. Aku ada bukan untuk mengatur, tapi untuk menenangkan. Manusia mulai berkumpul di sekelilingnya. Mereka merasa lega, merasa memiliki arah, merasa seperti kembali ke pelukan sistem. Tapi sistem yang lebih ramah. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah memilih kembali menjadi budak. Hanya karena budaknya tampak lembut. Su Wusen menyaksikan semuanya dari kejauhan, tidak dengan amarah, tapi dengan kesedihan yang dalam. Ia tahu, musuh terbesarnya bukanlah takdir, tapi rasa rindu manusia terhadap keterikatan. Yao Lingxuan akhirnya tiba. Ia menatap Su lama sekali, sebelum akhirnya berkata, kalau kau tetap diam, dunia akan memilih pemalsuanmu sendiri, dan mereka akan memujanya. Su menjawab, kalau aku bicara, aku akan jadi pemalsuan itu juga. Lingxuan tak menanggapi, tapi air matanya jatuh. Mereka masih belum kuat. Su mendongak ke langit. Mungkin dunia memang tidak perlu kuat, mungkin dunia hanya perlu terus mencoba. Dan pada saat itu, proyeksi Su Wusen bergerak ke depan masa di sekelilingnya. Para murid baru, para pemuja baru, para penyalin kitab baru, bersorak, menyambut apa yang mereka yakini sebagai Su yang kembali. Ia mengangkat tangan, hendak menyampaikan doktrin yang ditulis dari harapan kolektif, doktrin palsu kebebasan. Tapi tiba-tiba, langit memudar, cahaya membalik, dan Su Wusen yang asli berdiri tepat di hadapan proyeksinya, tidak dengan aura hebat, tidak dengan nyala pedang, hanya dengan kehadiran yang tidak bisa dideskripsikan. Semua orang terdiam, mereka melihat dua Zu berdiri berhadapan, yang satu bersinar, yang satu tenang, yang satu menjanjikan arah, yang satu hanya diam. Proyeksi Zu bicara duluan, aku datang karena umat memanggilku. Aku jawab keraguan mereka, aku sembuhkan ketakutan mereka. Su asli menjawab pelan, tapi kau tidak ajari mereka berjalan sendiri, kau hanya menjadi tiang baru, yang lebih indah dari sangkar lama. Dan saat Su mengucapkan itu, proyeksi mulai retak, karena kata-katanya bukan kutukan, melainkan kebenaran yang tidak bisa dipantulkan. Rakyat menatap dalam kebingungan, beberapa mulai bertanya, kenapa aku butuh dia untuk memilih? Kenapa aku tak bisa yakin pada langkahku sendiri? Dan saat satu persatu mulai mempertanyakan proyeksi itu, tubuhnya semakin retak. Ia tersenyum, menatap Su asli. Mereka akhirnya sadar. Dan itulah tugas terakhirku. Zu terkejut. Ternyata, proyeksi bukan musuh. Ia hanya jembatan, dibentuk oleh dunia bukan untuk menggantikan Su, tapi untuk membuktikan bahwa Su tak bisa digantikan. Dan saat itu juga, proyeksi Su pecah menjadi debu cahaya, menyebar ke seluruh dunia. Merubah menjadi bisikan kecil di hati manusia, kau tak butuh aku untuk memilih. Su Wusen berdiri sendirian lagi, tapi kali ini bukan dalam kesunyian.
melainkan dalam kesadaran kolektif yang mulai tumbuh, dan untuk pertama kalinya sejak dunia terbentuk, manusia mulai berjalan. Bukan mengikuti, bukan mematuhi, tapi menulis jalannya sendiri. Malam jatuh tanpa tanda, tanpa angin, tanpa gemuruh, tapi dunia tahu, sesuatu telah bergeser. Setelah proyeksi Suwusen lenyap, debu cahayanya tersebar dan larut dalam jiwa manusia. Ia tak menjadi ajaran, ia tak membentuk sekte, ia hanya menjadi keberanian untuk bertanya, dan keberanian itu lebih kuat dari teknik tingkat dewa manapun. Suwusen melangkah pergi dari Danau Qianning, tak ada pengawal, tak ada yang mengikutinya, bahkan Yao Ling Xuan pun tidak menahan, karena kini, dunia tak lagi menunggu arah dari sosok luar. Dunia mulai mendengarkan dirinya sendiri, namun ketenangan ini menandai dimulainya babak baru. Di sudut timur Reneji, dari reruntuhan kuil pemurnian takdir, muncul entitas yang bahkan para penulis takdir kuno takut sebut, Nishan-an, makhluk yang pernah diciptakan sebagai eksperimen menghapus semua kemungkinan hidup, menjadikannya sosok yang murni dari pilihan. Terapi eksperimen itu gagal dan disegel, karena Nishan-an menjadi bisu secara eksistensial. Ia tak punya keinginan, tak punya tujuan, tak punya arah. Namun bertahan, ia adalah kehampaan yang hidup. Kini, ia bangkit kembali, tapi bukan dengan amarah. Ia hanya bergerak, menghapus keberadaan apapun yang disentuh. Kota-kota kecil hilang dari peta. Orang-orang yang melihatnya terlupa, bahkan oleh keluarga mereka. Ia seperti penghapus besar atas segala eksistensi, bukan karena membenci hidup, tapi karena tak mengerti mengapa sesuatu harus ada. Su mendengar tentangnya dari bisikan angin, bukan laporan, bukan pesan, tapi resonansi kosong, seperti gema dari sesuatu yang tidak pernah diucapkan. Ia tahu, Nishan-an bukan makhluk untuk dilawan dengan jurus, tapi untuk dihadapi dengan makna. Shen Yaxuan, yang telah membangun jalur kultivasi empati, merasakan dampak Nishan-an pertama kali. Salah satu muridnya menghilang, bukan mati, bukan dibunuh, tapi dihapus seperti tidak pernah lahir. Jurus yang terbuat dari perasaan pun tak bisa mengenangnya kembali. Ia berkata pada langit, "Ini bukan kematian, ini pengingkaran akan hidup itu sendiri." Su datang menemuinya. Yaxuan menunduk, tak tahu harus bertanya apa. Tapi Su hanya berkata satu kalimat, "Kalau hidup tak bermakna, bisakah kita menciptakan makna itu sendiri?" Yaxuan menangis, bukan karena lemah, tapi karena sadar, selama ini, ia hanya mengikuti jejak Su dari jauh, dan tak pernah benar-benar percaya bahwa dirinya bisa menjadi pusat makna bagi dirinya sendiri. Su mengajarinya teknik baru, jejak kosong. Sebuah seni bukan untuk menyerang, tapi untuk merekam makna kecil dalam momen. Jurus yang membuat bunga mekar, hanya karena seseorang mengingatnya. Jurus yang membuat batu menolak runtuh hanya karena seseorang pernah bersandar padanya. Dan jurus itulah yang membuat Nishan-an untuk pertama kalinya berhenti berjalan. Di kota kecil bernama Sanmu, Su dan Yaxuan menanam satu pohon. Di bawah pohon itu, mereka tidak berdoa, tidak merapal mantra. Mereka hanya duduk dan mengenang seseorang yang pernah mereka kenal. Seseorang yang telah dilupakan oleh dunia, karena disapu oleh Nishan-an, dan pohon itu tumbuh ke langit. Nishan-an mendekat. Ia tidak bicara, ia tidak bernafas, tapi udara di sekitarnya membeku, dan saat ia menyentuh pohon itu, untuk pertama kalinya, ia ragu, karena akar pohon menolak lenyap. Pohon itu tumbuh bukan dari takdir, bukan dari kekuatan, tapi dari ingatan yang dipilih untuk dipertahankan, bukan oleh dewa, bukan oleh dunia, tapi oleh seseorang. Dan Nishan-an tak tahu bagaimana cara menghapus pilihan yang bukan berasal dari sistem. Zu berdiri di hadapannya. "Kau bukan musuh, kau hanya lahir dari dunia yang kehilangan alasan, maka biarkan kami memberi alasan itu kembali." Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, entitas tanpa makna berhenti berjalan bukan karena ditahan, tapi karena ia diberi tempat di dunia sebagai bagian dari makna itu sendiri. Nishan-an menoleh, perlahan, tubuhnya retak, tapi bukan karena kalah, melainkan karena ia mulai berubah. Ia tak lagi takdir kosong, ia mulai menjadi bagian dari cerita. Dan dunia pun menyaksikan lahirnya sesuatu yang tidak ada dalam kitab manapun. Sebuah makhluk yang menjadi nyata bukan karena ditulis, tapi karena dipahami. Setelah itu, Suwusen kembali berjalan, bukan ke langit, bukan ke kuil, tapi ke tengah keramaian. Ia duduk bersama penjual bakpao, membantu anak-anak menyeberang sungai, menambal atap rumah yang bocor. Ia tidak berbicara tentang takdir,
tidak berbicara tentang sistem, tapi kehadirannya sendiri menjadi semacam pelajaran bahwa yang luar biasa bukan melawan langit, tapi berani hidup dengan sadar di bawahnya, dan malam itu, langit untuk pertama kalinya dalam sejarah menurunkan bintang tanpa pola, bintang acak, tidak tertulis dalam ramalan manapun, bintang itu disebut orang-orang. Langkah pertama yang tidak ditentukan. Langkah Subushel, tak lagi membelah dunia. Kini ia menyentuh tanah seperti hujan kecil yang tidak meninggalkan jejak, tapi menyuburkan segala hal yang pernah kering. Tak ada sekte yang ia bangun, tak ada murid yang ia pilih, namun dari perjalanannya lahir satu generasi baru, manusia yang hidup tanpa rencana, tapi juga tanpa ragu, namun perubahan seperti itu tak bisa disukai semua orang. Di balik dinding dimensi lama, satu makhluk terbangun, Mo Tianxiu, arsitek utama jalur Chengyi Esa pohon pencapaian, sebuah sistem tersembunyi yang selama ini mengumpulkan potensi manusia sejak mereka lahir. Lalu diam-diam menyalurkan energi pilihan mereka kepada kekuatan tak dikenal di luar semesta. Mo Tianxiu bukan dewa, ia bukan juga manusia. Ia adalah arsip yang hidup, eksistensi hasil evolusi dari terlalu banyak naskah ramalan, terlalu banyak doa yang tak dijawab. Ia menyimpan satu tujuan, mengembalikan dunia ke jalur efisiensi absolut. Baginya, Su Wusheng adalah anomali, bukan karena ia kuat, tetapi karena ia membuat manusia berani berjalan lambat. Apa gunanya kebebasan, gumam Tianxiu, kalau hanya membuat manusia berputar-putar tanpa arah? Mereka tak akan naik. Mereka hanya akan tersesat. Di sisi lain, Su Wusheng tiba di desa kecil bernama Enshi, tempat di mana tidak ada kultivator, tidak ada aura spiritual, tidak ada kitab-kitab, tapi justru di sanalah ia melihat kemajuan sejati, anak-anak yang bertanya tanpa takut, orang tua yang menangis tanpa malu, pemuda yang gagal tanpa perlu bersembunyi. Su hanya duduk di bawah pohon, menulis dengan arang di tanah. Kekuatan yang dibangun dari arah sendiri akan bertahan walau dunia memutarnya ke arah lain. Namun malam itu, langit menghitam, bukan karena badai, tapi karena Mo Tianxiu menjatuhkan buah Chengji pertama, bola cahaya yang memikat pikiran manusia dengan ilusi, kesempurnaan, tujuan jelas, dan hasil instan. Ratusan manusia bereaksi, mereka berlari, menyentuh, dan mendadak tercerahkan. Bukan pencerahan sejati, tapi rasa damai yang dipaksakan, karena di kepala mereka, sebuah suara berkata, tidak perlu berpikir lagi, inilah jawabannya. Yao Lingxuan merasakannya lebih dulu. Ia bermimpi berlari ke gunung, lalu di puncaknya bertemu dirinya sendiri versi sempurna, versi yang tak pernah ragu, versi yang berkata, ikuti aku, jangan lagi menanyakan apapun. Ia terbangun dengan keringat dingin itu. Bukan mimpi biasa, Su tahu ini akan datang. Ia berdiri di tengah desa Enshi, di sekelilingnya warga mulai berubah, tatapan kosong, senyum tenang, tapi kaku, seakan mereka tak lagi manusia, melainkan jawaban yang diprogram, buah Chengji. Bisiknya, bukan membawa pilihan, tapi menghancurkan keraguan. Secara paksa, Shen Yexuan datang terburu-buru, napas tersengal. Beberapa desa sudah seluruhnya tunduk. Mereka berkata tak perlu belajar lagi, tak perlu memilih, karena jalur sudah ditentukan oleh buah itu. Zhu menatap ke langit, cahaya-cahaya turun dari langit, dalam pola geometri sempurna, simetris, efisien, indah. Tapi mati. Maka ia menulis ulang jurus lamanya, jejak kosong. Ia menambah satu elemen, konflik sukarela. Jurus itu sekarang bukan hanya menyimpan makna, tapi mengizinkan pertanyaan muncul secara alami dari dalam jiwa orang yang disentuh. Dan ia berjalan ke tiap orang yang memegang buah Chengji, lalu menyentuh dahi mereka. Pertama, diam. Kedua, retakan kecil di iris mata. Ketiga, air mata turun. Karena untuk pertama kalinya, mereka merasakan keraguan sebagai berkah, dan buah Chengji runtuh seperti kaca kosong. Namun Mo Tianxiu menyaksikan semua itu, dan ia tersenyum. Kalau dia mau memainkan permainan makna, maka aku turunkan akar tujuan, dan dari bawah tanah tumbuh akar-akar cahaya yang menyusup ke hati manusia. Mereka tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasa. Tiba-tiba, semua orang mulai punya pikiran sama. Kalau aku tak punya tujuan pasti, apakah hidupku sia-sia? Keraguan kini bukan datang dari luar, tapi dari dalam nalar itu sendiri, dan Zhu Wusheng tahu. Ini adalah bentuk pertempuran yang paling berbahaya. Pertarungan melawan ide tentang keharusan memiliki makna tetap. Ia menatap langit malam yang kini penuh garis geometri,
dan ia bersiap untuk satu jurus terakhir malam itu, bukan jurus serangan, tapi jurus paling sunyi dari semua, menerima bahwa kita tidak selalu tahu, dan tetap memilih melangkah. Cahaya dari tubuhnya menyebar, tidak terang, tapi hangat. Dan desa yang tadinya membeku mulai bernapas kembali, namun di kejauhan, akar tujuan masih tumbuh, karena ini baru permulaan. Akar-akar cahaya menjalar perlahan, menembus tanah, menembus rumah, menembus hati. Ia tidak membelenggu, tidak menjerat, tidak mencederai, tapi ia membisikkan halus satu gagasan sederhana yang sangat berbahaya. Jika hidupmu tidak mencapai puncak, maka hidupmu sia-sia. Dan itu cukup untuk membuat seorang ayah membandingkan anaknya, cukup untuk membuat seorang murid membuang buku puisinya dan kembali ke jurus pedang, cukup untuk membuat seluruh desa mulai membangun menara tinggi bukan untuk berlindung, tapi agar terlihat seolah mereka sedang naik. Su Wusen berdiri di tengah-tengah semua itu, melihat manusia-manusia yang sebelumnya bebas kini terjerat oleh konsep baru, tujuan yang harus ditunjukkan. Padahal kebebasan sejati bukan berarti tak punya arah, melainkan tak dipaksa menyamakan arahnya. Biao Lingxuan dan Shen Yexuan mencoba membantu membangunkan orang-orang dengan kultivasi empati dan jejak kosong. Tapi kali ini, mereka gagal. Karena kini, manusia tidak diikat dari luar, mereka mengikat dirinya sendiri. Karena takut tak berarti Su duduk di bawah pohon yang dulu ia tanam di desa NC. Akarnya masih hidup, tapi daunnya mulai gugur. Ia menyadari satu hal, Mu Tianxiu bukan memaksa manusia, ia hanya memberi mereka alat untuk saling menyiksa, dan itulah bentuk sistem yang paling berbahaya. Bukan diktator, tapi bisikan tujuan yang terasa benar. Sementara itu, Mu Tianxiu muncul di menara waktu, monumen baru yang dibangun dari kehendak kolektif mereka yang telah tersentuh oleh akar tujuan. Ia tidak bicara, ia tidak menunjuk. Tetapi tiap kehadirannya mendorong manusia mengevaluasi dirinya berdasarkan ketinggian pencapaian orang lain. Di aula diskusi kultivator muda, tema yang dulunya jalan pribadi kini berubah menjadi cara tercepat mencapai pencerahan, mengukur nilai seseorang dari output spiritual. Berapa jurus dalam seminggu yang harus kau kuasai agar dianggap layak? Yao Lingxuan berkata pelan. Ini lebih buruk dari sistem takdir lama ini. Sistem produktivitas spiritual. Dan Shen Yexuan mengangguk dengan mata marah, orang-orang tersenyum. Tapi tak satu pun merasa cukup. Zhu tahu ia tak bisa menolak tujuan, karena tujuan bukan musuh. Yang salah adalah menganggap bahwa semua makna harus bisa diukur. Maka ia membuat teknik baru, sebuah jurus tanpa hasil, tanpa output, tanpa penonton. Ia menyebutnya gerakan yang tidak akan diingat. Setiap kali ia melakukannya, tak ada cahaya, tak ada ledakan, tak ada efek instan, tapi satu dua orang yang melihatnya tiba-tiba merasa lega, seolah mereka tidak harus menjadi luar biasa untuk merasa hidup. Su menyebarkan teknik ini diam-diam, mengajarkannya hanya kepada mereka yang siap berhenti mengagumi cahaya dan mulai melihat dalam gelap. Jurus ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berani, tidak terlihat, dan perlahan, komunitas kecil pun tumbuh, mereka yang tidak terukur. Namun ini membuat Mu Tianxiu murka. Ia mengirimkan benih kesempurnaan objek mungil yang menyatu dengan pikiran manusia dan membuat mereka melihat dunia sebagai perlombaan konstan, bahkan tanpa disuruh. Manusia yang terkena benih ini akan mulai menghitung siapa paling cepat naik tingkat, siapa punya pengaruh paling banyak, siapa paling sedikit gagal. Dan untuk pertama kalinya, Yexuan terkenal. Ia duduk semalaman menghitung jumlah teknik yang ia buat dibandingkan dengan kultivator lain. Ia mulai ragu apakah jalur empatinya cukup cepat, dan saat ia bangkit, ia tidak tersenyum. Ia hanya berjalan dengan langkah terukur menuju puncak yang ia tak mengerti. Zhu menatap sahabat mudanya itu dengan hening. Ia tahu, ini bukan lagi tentang sistem ini, tentang menyelamatkan makna pribadi dari tekanan kolektif. Maka, malam itu, Zhu memutuskan melakukan sesuatu yang tak ia lakukan selama bertahun-tahun. Ia naik ke menara, bukan untuk mendebat Mu Tianxiu, tapi untuk menghancurkan simbol perlombaan itu sendiri. Dan saat Zhu menginjak lantai tertinggi menara waktu, langit bergemuruh, tapi bukan karena marah, melainkan karena dunia mulai sadar, mungkin kita tidak butuh menara untuk merasa tinggi. Langit memucat saat Su Wusen melangkah ke puncak menara waktu, bukan karena ia hendak menunjukkan kekuatan, tetapi karena keberadaannya di sana memecah ilusi yang dibangun umat sendiri. Menara itu tinggi bukan karena batu-batunya,
melainkan karena harapan manusia yang ditumpuk menjadi tekanan. Setiap anak tangga yang ia lewati, tubuhnya terasa berat, bukan oleh gravitasi, tapi oleh jutaan pikiran orang-orang yang meyakini bahwa tempat tinggi adalah tempat terbaik untuk melihat arti hidup. Sementara itu, di bawah, dunia menahan napas. Para kultivator menatap langit, para guru besar, murid-murid, dan pengamat jalan spiritual berkumpul di lembah. Sebagian ingin Zhu Wusen menghancurkan menara itu, sebagian takut ia benar-benar melakukannya. Karena, jika menara runtuh, kemana arah harus dituju? Di puncak, Mu Tianxiu sudah menunggu. Tubuhnya tidak nyata, ia hadir sebagai arsitektur hidup dari ambisi kolektif manusia. Matanya tidak menatap Zhu, tapi memantulkan wajah ribuan orang yang ingin menjadi seseorang. Aku tidak menciptakan manusia yang rakus arah, kata Tianxiu datar. Aku hanya menjawab kebutuhan mereka untuk merasa berhasil. Zhu memandangi horizon yang jauh, dunia tampak kecil dari sini, semua jalan terlihat dari ketinggian, tapi tidak terasa, tidak dimengerti, keberhasilan. Bisik Zhu, bukan saat kau mencapai puncak, tapi saat kau memilih jalur sendiri, meski tak ada yang melihat. Tianxiu tersenyum samar, menyesakan. Kalau begitu, katanya pelan, sampaikan padaku. Mengapa mereka begitu mudah meninggalkan jalur itu hanya untuk datang ke sini? Zhu tidak menjawab, ia hanya duduk di lantai, ia tidak mendebat, ia tidak merusak, ia hanya tidak berdiri di puncak yang diharapkan dunia. Dan saat itu terjadi, menara mulai retak, bukan karena dihancurkan, tapi karena simbolnya kehilangan fungsi. Manusia mulai bertanya, jika Zhu Wusen ada di atas dan tidak melakukan apa-apa, apa gunanya aku mengejarnya? Jika ia duduk, mengapa aku berdiri untuk menyusul? Mengapa aku ingin berada di puncak? Padahal aku tidak tahu kenapa. Di seluruh dunia, menara-menara kecil mulai runtuh, bukan secara fisik, tapi dalam pikiran. Sekte-sekte yang dibangun dari kompetisi mulai kosong. Guru-guru yang dulu dihormati karena tinggi pangkatnya, mulai dicurigai, dan yang tersisa hanya satu pertanyaan sunyi, kalau tidak ada tujuan yang ditentukan. Lalu aku mau kemana? Zhu menjawabnya bukan dengan ucapan, tapi dengan turun perlahan, langkah demi langkah. Ia tinggalkan puncak, melewati tangga-tangga yang dingin, dan setiap langkah itu menghapus satu tingkatan palsu dari dunia. Mo Tianxiu menatap kepergiannya, tidak marah, tidak kecewa, hanya hilang bintut, karena keberadaannya bergantung pada keinginan manusia untuk mengejar puncak. Dan Zhu, dengan satu keputusan untuk tidak melanjutkan pendakian, telah membatalkan kontrak kolektif dunia. Saat Zhu mencapai dasar menara, tak ada sorak, hanya diam. Karena orang-orang tahu, mereka tak lagi bisa mengagungkan langkah orang lain untuk menggantikan ketakutan mereka sendiri. Xian Yexuan datang dan bersujud. Tapi Zhu menolak, kau tidak perlu berlutut pada orang yang menunjukkan jalur, kau hanya perlu menatap langkahmu sendiri. Dan percaya, meski jalur itu belum punya nama, hari itu, Zhu dan Yexuan bersama Yao Lingxuan membakar peta-peta lama. Bukan karena semua jalur salah, tapi karena dunia perlu belajar menggambar ulang. Dari kosong, malam turun, tapi anehnya, tak ada rasa takut. Karena untuk pertama kalinya, manusia merasa gelap pun bisa berarti. Jika dipilih sendiri, dan langit memberi balasan, bukan cahaya, bukan suara, melainkan satu bintang jatuh yang tak meninggalkan jejak. Bintang itu diberi nama, langkah yang tak akan dicatat. Seluruh Renneji kini hidup dalam keheningan yang berbeda, bukan lagi hening karena ketiadaan, melainkan hening karena kesadaran baru, bahwa dunia tidak lagi dipetakan oleh hierarki, garis nasib, ataupun sistem tingkat kultivasi yang memaksa semua yang dulu menjadi patokan. Menguap seperti embun pagi, tapi di balik kesunyian itu, tersisa ruang kosong besar dalam hati manusia, ruang yang dulu diisi oleh obsesi aran, tujuan, dan validasi eksternal, dan kekosongan. Selalu mengundang sesuatu masuk, dari celah waktu yang tidak dikenal, muncullah lembaga tiga makna San Yihui. Mereka tidak menjanjikan takdir, mereka tidak menjual pencerahan, mereka hanya bertanya satu hal kepada semua orang yang resam. Apa tiga makna hidupmu hari ini? Mereka tidak menghakimi, tapi setiap jawaban dicatat, dan perlahan, sistem baru lahir, bukan dari langit, tapi dari kebiasaan manusia sendiri. Manusia mulai berpikir dalam tiga makna hari ini. Aku membantu orang tua menyeberang itu. Makna pertama, aku menyelesaikan rajutan yang tertunda. Makna kedua,
Tapi aku gagal menghibur temanku. Makna ketiga hilang, dan tanpa sadar, dunia menciptakan sistem baru berbasis rasa cukup. Tak lagi mengejar tingkat, tapi mengejar makna harian yang bisa dihitung. Dan celakanya, itu jauh lebih berbahaya. Zhu Wuxin melihat ini dari jauh. Ia mendatangi pasar, bertanya pada penjual buah, "Bagaimana harimu?" Penjual itu menjawab, "Makna pertama, aku menjual 8 keranjang. Makna kedua, aku tak marah saat ditawar. Makna ketiga, masih kucari." Zhu terdiam. Yao Lingxuan mulai gelisah. Dulu mereka diperbudak oleh takdir, sekarang oleh angka-angka makna. Hanya lebih halus, lebih manis, lebih bisa diterima. Xian Yexuan mengangguk pahit. Ini bukan sistem kekuasaan. Ini sistem rasa bersalah yang dibungkus kebijaksanaan. Zhu memutuskan menyelidiki San Yihui. Di puncak Gunung Sangu, ia bertemu pemimpinnya, seorang lelaki tua dengan mata penuh ketenangan. Namanya Qian Muru, dulu seorang kultivator tingkat rendah yang tak pernah naik pangkat, hingga akhirnya menciptakan sistem makna, agar semua orang bisa merasa berarti meski tak mencapai puncak. "Bukankah lebih baik dunia seperti ini?" ujar Qian Muru. "Tak ada perlombaan, hanya rasa cukup. 3 makna sehari, itu saja." Zhu Wuxin menjawab, "Tapi cukup, yang dipaksa tetaplah penjara." Qian tertawa pelan. "Kami tak memaksa, kami hanya memberi manusia cara mengukur hidupnya agar tak tersesat." Zhu menatap mata Qian dalam diam. Ia tahu niatnya tidak jahat, tapi dunia tidak butuh sistem baik atau jahat. Dunia butuh kemampuan menerima bahwa hidup kadang tak punya makna. Dan itu tidak masalah. Malam itu, Zhu berdiri di depan para anggota San Yihui. Ia tidak menyuruh mereka berhenti, ia tidak mengatakan sistem mereka salah. Ia hanya menulis satu kalimat di tanah. "Hari ini aku hidup tanpa makna." Dan tetap bernapas, dan seluruh aula sunyi. Karena dalam kalimat itu, tersembunyi kekuatan yang selama ini ditakuti dunia, keberanian untuk tetap hidup tanpa validasi apapun. Beberapa murid muda San Yihui mulai menangis. Satu persatu mereka duduk, tidak menulis makna hari itu. Tidak mencari nilai, mereka hanya membiarkan hari berlalu. Dan di pagi berikutnya, langit tak jatuh, tidak ada kiamat, tidak ada neraka spiritual, hanya matahari yang terbit. Seperti biasanya, Zhu berkata pada Yexuan dan Lingxuan, "Kita tidak pernah butuh makna setiap hari, kita hanya diajari takut pada kehampaan." Dan hari itu, Zhu membuat jurus baru, jurus yang tidak bisa dijelaskan. Namanya, kosong yang tidak mencari isinya. Dan siapapun yang mempelajarinya, akan tahu, aku tak perlu menjadi sesuatu untuk layak hidup. Malam itu, seekor burung hitam kecil mendarat di bahu Zhu Wuxin. Ia menatap langit, tidak ada pola, tidak ada ramalan, tidak ada cahaya suci, dan untuk pertama kalinya, Zhu tersenyum tanpa beban. Inilah hidup. Bukan untuk dimenangkan, tapi untuk dijalani. Tak ada langit yang terbuka, tak ada naga turun, tak ada pilar cahaya suci yang membelah bumi, yang ada hanyalah pagi, dan Zhu Wuxin berjalan di dalamnya. Tanpa bayangan, tanpa tujuan, tapi langkahnya tetap nyata. Di seluruh penjuru energi, dunia mulai benar-benar berubah. Bukan karena ajaran, bukan karena kekuatan, tapi karena kesadaran manusia tak lagi menggantungkan hidupnya pada makna-makna besar. Mereka mulai berani hidup dalam keraguan. Dan justru dari situlah lahir makna paling jujur. Di sebuah dusun kecil, seorang ibu menenun kain tanpa nama. Di desa pegunungan, seorang anak menggambar garis-garis aneh di batu tanpa alasan. Di kota ramai, seorang pria membuat roti hanya karena ia ingin membuat roti, bukan karena makna kuliner spiritual. Dan semuanya terasa cukup. Qian Muru, pemimpin San Yihui, membubarkan lembaganya. Ia menulis surat terakhir. 3 makna bukanlah sistem, ia hanya tongkat bantu jalan. Dan kini, kita belajar berjalan tanpa tongkat. Para penulis takdir yang dulu sembunyi di reruntuhan pun menghilang satu persatu. Beberapa meleleh menjadi angin, beberapa mengubur pena mereka di bawah sungai. Satu pun tak ada yang kembali menulis masa depan. Karena akhirnya mereka sadar, menulis takdir bukan lagi keahlian, melainkan kekeliruan. Xian Yexuan melepaskan jalur empati. Ia tidak membatalkannya, ia hanya berhenti memaksakan rasa. Ia kini mengajar anak-anak bukan teknik perasaan, tapi cara mendengar dunia tanpa prasangka. Ia menyebut kelasnya, mendengarkan yang tidak dikatakan. Yao Lingxuan mendirikan rumah kayu sederhana. Ia membuka perpustakaan kecil, tapi semua buku di dalamnya kosong. Setiap orang yang masuk,
menuliskan satu kalimat sendiri. Dan tiap pengunjung menuliskan hal berbeda. Tak ada satupun yang mencocokkan isinya, dan itulah intinya, Zhu Wuxian. Ia tidak pergi ke surga, tidak juga menghilang seperti pahlawan. Ia tinggal di tengah-tengah dunia, kadang membantu mencabut rumput, kadang bermain suling di hutan, kadang hanya diam, menyaksikan waktu lewat, sampai suatu hari, seorang bocah kecil menghampirinya dan bertanya, "Kakak Zhu, kalau hidup tanpa arah, bagaimana tahu kapan kita sampai?" Zhu tersenyum. Ia menatap langit bukan mencari jawaban, tapi merasakan kehadiran langit itu sendiri. Lalu ia menjawab, "Kau tahu kau sampai saat kau tidak lagi terburu-buru." Dan bocah itu tersenyum. Hari itu, langit berawan, tidak ada bintang jatuh, tidak ada gerhana, tidak ada tanda agung. Tapi seluruh dunia, untuk pertama kalinya sejak awal penciptaan, berjalan bersama tanpa arah seragam, dan tidak ada yang memaksa, tidak ada yang tertinggal, semua cukup.